Kita dengarkan tausiah dari salah satu guru kita, Kiai Haji Misbalah Yusuf. Beliau Wakil Ketua MUI Kecamatan Cipanas. Fa'alaihi falitafadhal masykura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna allaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, wabil khusus pimpinan Ihya'us Sunnah Habib Handolah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Tablighul Islamiyah, perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Majelis Ihya'us Sunnah. Maka berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini bergabung dengan Ihya'us Sunnah. Karena apa? Karena Ihya'us Sunnah mendapatkan pahala mati syahid dari Allah Subhanahu
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan syiar ajaran agama Islam di waktu rusaknya umat. Di waktu rusaknya, Bu, Ibu, umat zaman sekarang rusak atau rusak? Rusak. Sesiapa yang menghidupkan sunnah Rasul di saat rusaknya umat, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala mati syahid. Kita menghidupkan sunnah Rasul, ihya'us sunnah, insya Allah senantiasa terus menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan pahala mati syahid. Alhamdulillah. Di awal tahun baru 1445 Hijriah ini, mari sama-sama kita luruskan niat kita mengawali tahun baru Islam dengan semangat yang baru, ningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan amal ibadah di awal tahun ini dengan meluruskan niat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min a'malid dunya asbahat min a'malil akhirah bi husnin niyat, wa kam min a'malil akhirah asbahat min a'malid dunya bi su'in niyat. Berapa banyak, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan dunia yang sia-sia, yang kelihatannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bisa berubah menjadi perbuatan akhirat yang pahalanya besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bihusnin niat, dengan niat yang baik. Ibu tadi udah minum, udah Bu? Makan sudah? Kelihatannya minum kita tadi, makan kita tadi tidak diberikan pahala oleh Allah. Tapi ketika diniatkan makan, diniatkan minum, ya Allah, saya minum malam ini, saya makan makanan malam ini, semoga mendengarkan ceramah, mengikuti tabligul Islamiyah Ihya'us Sunnah tidak ngantuk. Insya Allah yang tadinya tidak mendapatkan pahala berubah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari perbuatan akhirat yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat pahalanya besar dari Allah, puasa pahalanya besar dari Allah, sedekah pahalanya besar dari Allah, termasuk ibadah haji pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan-amalan akhirat yang kelihatannya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berubah menjadi perbuatan dunia yang sia-sia. Karena apa? Bisu'in niat, karena niatnya yang tidak baik. Niatnya yang tidak baik. Ada pengantin baru di sini. Pengantin anyar ya Ibu. Biasanya kan kalau pengantin baru habis resepsi atau akad nikah suka nginep di rumah mertua. Kadang sementara, kadang juga sementahun.
Ketika malam pertama tidak usah diceritakan, langsung saja bangun pagi. Itu si menantu pas begitu mendengar adzan subuh, bangun langsung menuju ke masjid berjamaah sholat subuh. Apa kata mertuanya? Alhamdulillah, tidak salah milih menantu. Tidak salah milih menantu. Rajin berjamaah sholat subuh ke masjid. Padahal si menantu dalam hatinya, ini berjamaah ke masjid malu sama mertua. Malu sama mertua. Sholat subuh berjamaah yang kelihatannya besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala berubah menjadi amalan dunia yang sia-sia. Bukan karena Allah sholat subuhnya, tidak lillahi ta'ala sholat subuhnya, tapi malu sama mertua jadi amalan dunia yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Makanya di awal tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, mari kita luruskan niat, mari kita luruskan apa yang akan kita laksanakan di awal tahun sampai nanti akhir tahun bulan Dzulhijjah. Semoga apa yang kita minta, semoga apa yang kita cita-citakan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan permintaan, berkaitan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak meminta kepada Allah. Ini jangan-jangan kita belum dianugerahkan pemimpin yang adil. Kita belum dianugerahkan pemimpin yang amanah. Kita belum dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang jujur. Bisa jadi karena kita selaku rakyat, karena kita selaku masyarakat kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemimpin yang adil. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemimpin yang jujur. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemimpin yang amanah. Kurang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita masih dianugerahkan, kita masih diberikan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Betul? Ganti. Kurang doa. Oleh karena itu kita mohon minta kepada Allah. Mulai malam ini perbanyak minta kepada Allah dianugerahkan pemimpin yang adil, dianugerahkan pemimpin yang amanah, dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga Indonesia tidak kebanyakan hutang. Tidak kebanyakan. Menurut berita, hutang Indonesia sudah 7.000 triliun. Masing-masing kepala punya hutang 28 juta. Na'udhu, yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Na'udhu. Tapi kita jangan putus asa. 2024 mudah-mudahan dianugerahkan pemimpin yang adil. Amin. 2024 dianugerahkan pemimpin yang amanah. Amin. 2024 dianugerahkan pemimpin yang kita cinta kepadanya dan pemimpin yang cinta kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak do. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala
qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma, qala jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kapan doa lebih didengar oleh Allah? Artinya, ya Rasulullah, kapan ketika aku berdoa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis ini dua jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah engkau ketika doamu ingin lebih didengar oleh Allah. Berdoalah engkau ketika doamu ingin cepat diijabah oleh Allah. Jaufal lailil akhir, tengah malam menjelang pagi. Tengah malam menjelang jam 1 bangun berdoa, jam 2 bangun berdoa, jam 3 bangun berdoa, jam 4 bangun berdoa. Apalagi sebelum berdoa diawali dengan sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud, kira-kira kalau kita tahajud jam 1 terus berdoa, tetangga kita banyak yang tidur atau banyak yang tidak tidur. Jam 2 kita berdoa tahajud, kira-kira tetangga kita banyak yang bangun atau yang tidur. Jam 3 kita berdoa dan tahajud, tetangga kita banyak yang bangun atau yang tidur. Jam 4 kita bangun tahajud dan berdoa, tetangga kita banyak yang bangun atau yang tidur. Masih juga. Setengah 5 masih banyak yang bangun atau yang tidur. Yang kelihatan dari mana? Salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Ini saya sering ke RT, Pak RT. Warganya lihat, kalau subuhnya ke masjid, kalau subuhnya penuh, berbahagialah RT. Berarti warganya gampang, mudah diatur. Karena apa? Jangankan diatur oleh RT, diatur oleh Allah untuk berjamaah sholat subuh, gampang dan mudah. Tapi bersedihlah RT kalau warganya tidak mau berjamaah sholat subuh. Karena apa? Karena warganya susah diatur. Jangankan diatur oleh RT, diatur oleh Allah untuk berjamaah sholat subuh susah. Betul? Susah. Tapi insya Allah ini wajah-wajah sholat subuh. Walaupun agak kesiangan. Kata Rasul, yang pertama, kalau ingin doamu cepat diijabah, kalau ingin doamu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah tengah malam sampai menjelang subuh. Jam 1 boleh, tidak jam 1, jam 2 boleh, tidak jam 2, jam 3 boleh, tidak jam 3, jam 4 juga silahkan. Insya Allah doa kita setelah tahajud cepat diijabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di tahajud kita, di doa setelah tahajud, minta kepada Allah dianugerahkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang jujur. Insya bila ingin melihat ikan di dalam kolam,
Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ini jangan negatif thinking dulu, ini artinya bagus, lihat lanjutannya. Siap lanjutin, siap. Ibu-ibu siap lanjutin. Tepuk tangan dulu atuh. Ini senangnya kalau sama ibu-ibu nurut. Bila sudah berniat untuk bangun sholat malam, caranya sebelum tidur doa dibaca. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar tidur dengan tenang. Bangun dulu, tuk sholat tahajud. Kalau sudah bangun, mari perbanyak bersujud. Bangun sholat tahajud. Ya, pemuda tepuk tangan. Tuh tengah wararo lalaki mah. Ya, pemuda tepuk tangan. Ibu-ibu tepuk tangan. Oh, ibu-ibu mah kompak. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu jika ingin doamu lebih didengar oleh Allah. Jika ingin doamu cepat diijabah oleh Allah. Wa duburas shalawatil maktubat. Berdoa setelah sholat fardu. Berdoa setelah sholat. Habis subuh doa, insya Allah cepat diijabah. Habis duhur doa, insya Allah cepat diijabah. Habis asar doa, insya Allah cepat diijabah. Habis maghrib, habis isya berdoa, insya Allah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah salat fardu, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Makanya ini kita yang khawatir ini, yang sedih ini, kalau habis sholat Jumat, Bib, ya, yang sholat Jumat di masjid 300 orang, yang ikut sampai doa paling 10 orang. Itu di mana-mana. Apalagi anak-anak muda masuk belakangan, keluar duluan. Betul, betul. Makanya berdoa. Yang pertama bangun tahajud, berdoa. Yang kedua setelah sholat fardu baca doa. Insya Allah doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan kita semua malam hari ini Ihya'us Sunnah mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehat jasmani dan rohani, yang mempunyai tujuan, yang mempunyai niat yang baik, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله